Selamat malam saudara sekalian. Malam. Judul pelajaran hari ini di dalam bahasa Indonesia, Siapakah Yesus Kristus? siapakah Yesus Kristus? Pertanyaan ini mengajak kita untuk membuka kembali Matius pasal yang ada ingat? Ada yang ingat? Matius pasal berapa? Pasal 16. Matius pasal Matius 25 bukan. Yesus bertanya kepada muridnya, menurut orang banyak, siapakah aku ini? Lalu jawabnya apa? Matius 16. Matius 16 betul. Itu ayat yang ke-13 mulai. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets." Jadi menurut murid-muridnya ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis, yang lain katakan engkau adalah Elia, yang lain katakan engkau Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Kemudian Yesus bertanya untuk kedua kalinya. Okay. "But what about you?" he asked. "Who do you say I am?" Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven." Jadi Yesus menyambung dengan pertanyaan kedua, tetapi menurut kamu sendiri, siapakah saya ini? Kenapa Yesus menanyakan pertanyaan ini? Kalau kita lihat latar belakang di Caesarea Philippi, banyak dewa-dewa atau penyembahan-penyembahan berhala. Kemudian Itu sebabnya dia tanyakan kepada murid-muridnya. Tetapi untuk murid-muridnya sendiri, dia adakan itu pertanyaan supaya mau make sure, supaya mereka pun tahu siapa dia sebenarnya. bayang-bayang salib semakin jelas. Yesus ingin memastikan apakah murid-murid itu tahu
siapa dirinya. Petrus sendiri menjawab dengan tepat kali ini. Bukan darah dan daging yang menyatakannya kepadamu, tetapi Bapakku yang ada di surga. Nah, sesudah pertanyaan ini dijawab oleh Petrus dengan benar, kemudian Yesus berbicara tentang apa? Ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepadanya, Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi Petrus punya jawaban tentang posisi Yesus benar. Engkaulah anak Allah. Tapi job deskripsinya salah. Petrus pikir kalau anak Allah tidak akan pernah menderita. Makanya dia terus tarik Yesus dan katakan apa? Dijauhkan Tuhan daripadamu. Apa yang engkau katakan? Lalu Yesus menegur dia. Kali ini tegurannya juga cukup keras. Pujiannya sangat indah, tapi tegurannya juga sangat keras. Apa katanya? Enyahlah engkau iblis. Enyahlah ke belakangku, hai iblis. Dari cerita ini kita dapati bahwa murid-muridnya sekalipun nampaknya tidak mengerti tentang misi Yesus ke dunia ini. Mereka tahu Yesus adalah anak Allah, tetapi mereka tidak mengerti misi kedatangannya ke dunia ini. Di zaman kita sekarang, kalau ditanyakan kepada umum siapakah Yesus, jawabnya beraneka ragam. Kaum muslim akan mengatakan dia adalah salah seorang rasul Allah. Yang lain akan mengatakan Yesus itu mirip-mirip Sokrates, Aristotle, dan Plato, ahli falsafah. Yang lain berpendapat Yesus itu ia salah seorang Yahudi, manusia biasa. Saya pribadi waktu masih muslim diajar dan saya percaya bahwa Yesus itu adalah salah seorang rasul Allah. Tapi kemudian setelah mempelajari cukup lama, akhirnya saya yakin bahwa Yesus bukan sekedar rasul, tapi dia adalah Allah sendiri. Next please. Judul pelajaran hari Minggu di bahasa Indonesia apa?
Reaksi terhadap Yesus. Reaksi terhadap Yesus. Siapa yang bereaksi? Siapa yang bereaksi? Nazaret. Orang di Nazaret. Siapa lagi yang satu lagi? Farisi. Ada dua yang bereaksi. Satu, orang sekampungnya di Nazaret. Yang kedua, Yohanes Pembaptis. Coba kita buka Lukas 4 ayat 16 sampai 30. Lukas pasal yang keempat. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Terus baca. Terus Terus. untuk memberitahukan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Jadi waktu Yesus satu kali masuk ke rumah sembahyang pada hari Sabat, dia membaca sebagian dari buku Nabi Yesaya. Ini Yesaya pasal berapa? Yesaya pasal 61. Pasal 61. Ini adalah salah satu apa yang disebut Messianic prophecies. Messianic prophecies adalah ramalan-ramalan tentang datangnya Mesias. Jadi Yesus kutip Yesaya 61, kutipannya ada di ayat 18 dan 19. Kemudian dia tutup buku itu, berikan kepada pegawai yang in charge. Semua mata di sinagog tertuju kepadanya. Lalu ia mengatakan, hari ini firman Tuhan telah digenapi di pendengaranmu. Lalu reaksinya gimana? Orang jadi marah. Ayat 22. Ayat berapa? Ayat 22. 22. Reaksinya gimana? Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Mula-mula mereka gimana? Senang. Heran. Senang. Akan kata-kata yang diucapkannya. Lalu mereka katakan, bukankah ini anak Yusuf? Nah, kemudian ayat 23. Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku,
hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Jadi mula-mula mereka mengagumi, they marvel. Tapi kemudian mereka apa? Marah. Begitu hebat marahnya, mereka coba tangkap Yesus, bawa ke atas bukit, lalu apa? Mau dilemparkan Kepala ke bawah. Apa yang menyebabkan perubahan sikap dari mengagumi kepada marah yang begitu hebat sehingga mencoba untuk membunuhnya? Mereka tersinggung. Karena anak Yusuf. Sepertinya umat Tuhan dikesampingkan, orang kafir yang mendapat berkat dari Tuhan. Kalau saudara simak ayat-ayat yang kita baca dari pasal 16 sampai 30, intinya itu bagaimana? Yesus dengan tegas mengatakan bahwa Mesias saya adalah apa? Mesias yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Itu terdapat dalam ayat 21. Hari ini Alkitab Perjanjian Lama digenapi di pendengaranmu, maksudnya di hadapanmu. Orang banyak sangat mengaguminya. Kemudian Yesus mengatakan, waktu mereka bilang, bukankah ini anak Yusuf? Yesus katakan apa? Kamu pasti berkata, hei tabib, perbuatlah tanda-tanda ajaib di hadapan kami, seperti yang kami dengar kamu perbuat di mana? Kapernaum. Apa keistimewaan Kapernaum? Kapernaum adalah base dari Yesus. Home base-nya Home Yesus. base. Kalau sebut Kapernaum itu kotanya Yesus, home base-nya. Jadi apa yang kamu buat di Kapernaum, buatlah di tempat ini.
Lalu di situ Yesus bicara sangat apa? Keras. Bahwa nabi itu dihormati, kecuali di mana? Tempatnya sendiri. Di tempatnya sendiri. Lalu dia berikan 2 ilustrasi. Di Israel ada banyak siapa? Janda-janda. Tetapi yang dapat mujizat adalah siapa? Janda di sana. Sarfat. Sarefat itu Sidon. masuk Israel bukan? Bukan. Itu non-Israel. Begitu juga banyak orang lepra di Israel, tapi yang dapat kesembuhan orang Syria. asing. Disitulah, so all those in the synagogue, when they heard these things, were filled with wrath. Pada waktu mendengar hal ini, mereka dipenuhi dengan Kemarahan. murka dan berencana untuk melemparkannya ke tebing. Jadi reaksi orang berbeda-beda. Orang yang sama yang tadinya mengagumi bisa jadi marah. Nah, kalau saudara bandingkan dengan Matius 13, masih ingat? Matius 13 memberikan keterangan untuk melengkapi Lukas pasal 4. Coba baca ayat 57, 58. And they took offense at him. But Jesus said to them, only in his hometown and in his own house is a prophet without honor. And he did not do many miracles there because of their lack of faith. Larinya kemana? Kurang iman. Yesus tidak berbuat banyak mujizat di Nazaret. Kenapa? Because of their unbelief. Jadi inilah alasan utamanya, yaitu unbelief. Mereka mengaku sebagai umat Tuhan, tetapi waktu Mesias datang, mereka tidak terima. Karena description Mesias di Perjanjian Lama dianggap berbeda dengan kenyataannya, yaitu Yesus. Coba buka Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jadi sekali lagi disebut tentang apa? Iman. Lack of faith. Lack of faith. Yang terakhir 21 ayat 12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah.
Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan mengkubang bangku-bangku pedagang merpati. Bukan 12, 32. Ayat 32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Jadi itulah reaksi orang banyak terhadap Yesus. Yesus itu satu figur yang kontroversial di zaman itu. Mengapa? Karena pengajarannya bersifat revolusionary dan radikal. Nah, itu adalah reaksi orang banyak. Sekarang kita lihat apa reaksi dari pengikutnya sendiri, yaitu Yohanes Pembaptis. Waktu dia belum masuk di penjara, Yohanes Pembaptis bagaimana? Sangat gigih mempromosikan Yesus. Tetapi yang datang setelah aku membuka tali sepatunya aja saya tidak layak. Saya membaptiskan hanya dengan air, tapi dia akan membaptiskan dengan roh dan dengan api. Jadi dia mempromosikannya luar biasa. Tetapi waktu masuk di penjara, dia tunggu-tunggu kapan Yesus akan datang melawat. Tetapi tidak kunjung datang. Akhirnya dia panggil 2 orang muridnya, tolong tanya sama Yesus itu, apakah engkau ini Mesias ataukah harus tunggu yang lain. Jadi ini kalau disimpulkan dalam satu kata, apa reaksinya? Kalau orang banyak tadi marah, mengagumi, kalau ini apa? Ragu-ragu. Meragukan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dan kalau sudah baca, Yohanes Pembaptis betul-betul kecewa. Dan yang kecewa bukan cuma Yohanes Pembaptis. Kalau baca Roh Nubuat, murid-muridnya pun apa? Kecewa. Tidak mengerti kok Yesus tidak datang melawat Yohanes Pembaptis. Kalau saya ditanya, apa sebabnya Yesus tidak melawat? Lebih jauh lagi, kenapa Yesus tidak melepaskan Yohanes Pembaptis dari dalam penjara? Apa jawabnya? Nyonya White berikan keterangan Iya, tentang itu. apa katanya? Dengan tidak dikeluarkannya Yohanes Pembaptis itu memberikan pelajaran atau gambaran nanti pada akhir zaman di masa kesukaran ada banyak umat-umat Tuhan yang menderita, yang tidak dilepas untuk menjadi saksi bagi orang-orang lain yang bisa bertobat oleh karena keteguhan iman mereka. For the sake, ya, katakan di buku di sana, for the sake of those who will suffer dan meringkuk di penjara, maka Tuhan membiarkan Yohanes Pembaptis mati di dalam penjara.
Lalu kalimat indah dari Nyonya White punya tulisan di buku Kebingungan Segala Zaman. Masih ingat kan? Kalimat-kalimat indah dari Nyonya White tentang Yohanes Pembaptis di penjara. Henokh yang diangkat ke surga hidup itu Tidak lebih besar tidak lebih mulia, tidak lebih besar dari Yohanes. Lalu ditutup dengan kalimat pemberian yang terbesar yang surga dapat berikan kepada manusia adalah Menanggung penderitaan di dalam pekerjaan. menanggung derita bersama dengan Yesus. Besar Yesus kamu tahu. Itu cari Di John the Baptist. the death of John the Baptist. Itu kalimat yang terakhir dari chapter itu. Bahwa pemberian yang bisa surga berikan kepada manusia yang terbesar adalah menderita bersama dengan Kristus. Seringkali Yesus bertindak dan berkata sesuatu dan membuat orang lain jadi malah salah mengerti. Bingung, ragu-ragu. Itu biasanya disebut apa? Shock therapy. The puzzling act of Christ. Masih ingat? The puzzling act of Christ. Statement-statementnya, tindakan-tindakannya banyak yang disalah mengerti oleh orang-orang yang hidup pada zamannya. Tapi Jesus run the risk of being misunderstood. Asal pelajaran yang hendak diajarkannya bisa disampaikan kepada orang banyak. Baik, hari Senin tentang the Son of God. Lukas 1 ayat 31, 32, 35. Itu harus kita baca. Boleh dibaca? Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. 35 benar? Ya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi anak itu akan disebut apa? Kudus. Anak Allah. Di dalam Injil ada dua istilah yang menggambarkan Yesus. Satu adalah Son of God. the Son of Man. Lalu yang kedua Son of the God. Son of God.
Apa implikasinya? Son of Man, Son of God. Yang pertama, Son of Man menyatakan dia adalah Allah yang menjelma. Yang kedua, Son of God menunjukkan kepada keilahiannya sebagai uknum yang kedua dari keilahian. Kedua-duanya digabungkan mengundang kita untuk merenungkan mujizat Yesus, yaitu bahwa Yesus adalah ilahi dan saat yang sama Tuhan. Dan hal ini tidak bisa diterangkan, harus diterima dengan iman. Kaum muslim punya istilah bila kaif. Jangan lupa itu. Bila kaif, without knowing how. Dari dua itu istilah mana yang digemari oleh Yesus? Son of Man. Son of Man. Baik, kemudian boleh dibaca pelajaran hari Senin paragraf ketiga. Pada saat yang sama. Silakan baca. Ya, pada saat yang sama, gelar anak Allah bukan saja untuk menegaskan posisi Kristus dalam ketuhanan, tetapi juga mengungkapkan hubungan dekat dan akrab yang Yesus miliki dengan Allah Bapa ketika Yesus berada di bumi. Jadi istilah Son of God bukan hanya menjelaskan posisi Kristus dalam keilahian, tetapi untuk menyatakan betapa intimnya, betapa dekatnya hubungan antara Yesus dengan Allah Bapa selagi Yesus berada di dunia. Namun hubungan antara Bapa dan Anak tidak sama seperti hubungan kita dengan Tuhan. Sementara hubungan kita adalah hasil pekerjaan Kristus baik sebagai pencipta dan penebus, hubungan Yesus dengan Bapa sebagai anak adalah satu dari three equal eternal partners, and through his divinity Jesus maintained the closest possible ties to the Father. Jadi hubungan kita manusia dengan Bapa beda dengan hubungan antara Yesus dengan Bapa. Apa bedanya? Hubungan kita dengan Bapa adalah karena result of the work of Christ. Hubungannya dengan Bapa, hubungan Yesus dengan Bapa as the Son is as of one of three. Satu, equal eternal partners.
di buku di Saroejes 4:42, Bapakku yang ada di sorga, my Father which is in heaven, mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa oleh kemanusiaannya he is linked with them, a sharer in their trials, sympathizing with them in their suffering. By his divinity, he is connected with the throne of the infinite. Jadi Yesus menghubungkan kita dengan Bapa. Istilahnya tangan yang satu memegang kita, tangan yang satu lagi memegang Bapa. Jadi kita dihubungkan dengan Bapa. Di paragraf lain Nyonya White katakan, sebagai manusia, Yesus memberikan kepada kita teladan untuk menurut Tuhan. Sebagai Allah, Dia memberikan kuasa supaya kita bisa menurut kepada Tuhan. Jadi teladan dan kuasa. Dan doktrin inilah salah satu doktrin yang jadi ganjalan untuk siapa? Untuk kaum muslim. Nah, saya ingin menyinggung sedikit lagi. Kalau saudara ditanya sebagai umat Advent, apa posisi Anda tentang keilahian? Kalau Muslim mengatakan mereka itu adalah pure monoteis yang murni. Kalau saudara sendiri sebagai umat Advent ditanya, posisi Anda tentang keilahian ini apa? Trinitarian monotheism. Ya, Trinitarian monotheism. Bahwa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka itu sama di dalam satu Maksud zat ilahiyat, sama di dalam karakter, sama di dalam rencana-rencana. But when it comes to person, bila mana berbicara tentang pribadi, mereka apa? Separate. Jadi 3 pribadi, satu di dalam zat ilahiyat. Analogi yang paling dekat kepada Trinitarian monotheism adalah sebuah segitiga. Tapi masih ada pendeta Advent yang mengajarkan Trinitas itu seperti H2O. Kalau H2O bentuk cair itu namanya air. Kalau H2O keras itu namanya es. Kalau H2O menguap itu adalah gas atau uap. Tapi H2O-nya satu. Nah, kita tidak menganut paham itu. Itu yang disebut modalisme. Kita menganut paham Trinitarian monotheism, bahwa yang satu adalah tabiatnya, zat ilahiyatnya, objektifnya, tapi personnya ada tiga. Ayat mana yang sangat jelas mendukung Trinitarian monotheism? Yesus dibaptis. Waktu Yesus dibaptis. Ayat mana lagi?
Yohanes 3, Matius 3:7. Yohanes 1 ayat 1 Ya. sampai 3. Dan kita tidak mungkin akan mengerti semuanya. Di hari Selasa dijelaskan tentang Son of Man. Ya, begitu. Hari Selasa paragraf ketiga. Penggunaan anak manusia. Ya. Penggunaan anak manusia dalam kitab Lukas memberikan aneka wawasan kepada kodrat, misi, dan nasib Yesus yang menjelma. Oke, jadi ingat, penggunaan anak Allah dalam buku Lukas memberikan wawasan beraneka ragam tentang sifat, misi, dan destiny of Jesus. Yang pertama, Pertama, sebutan itu menunjukkannya sebagai seorang manusia. Lukas 7 ayat 34, tanpa alamat atau keamanan duniawi. Lukas 9 ayat 58. Kedua, Lukas menggunakan sebutan itu untuk menegaskan kodrat dan kedudukan keilahian Kristus. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dengan demikian, dia juga adalah pencipta dengan kuasa untuk mengampuni dosa. Ketiga, untuk menyelesaikan misi penebusan yang ditetapkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tapi penebusan itu sendiri tidak dapat diselesaikan sampai anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. lompat ke nomor 4. Keempat, perhatikanlah bagaimana sempurnanya gambaran penderitaan Mesias yang Lukas gambarkan dalam ayat-ayat berikut ini. Ramalannya atas salib itu, pengkhianatan, kematiannya sebagai penggenapan nubuatan, penyalipan dan kebangkitannya. Bandingkan dengan Lukas 11 ayat 30 dan perannya sebagai pengantara di hadapan Bapa. Kelima, Lukas melihat anak manusia dalam sebutan akhir zaman sebagai dia yang akan datang kembali ke bumi untuk memberikan upah bagi orang-orang kudus dan menyelesaikan pertentangan besar. In short, Singkatnya, sebutan anak manusia menggabungkan beraneka ragam aspek, bukan saja mengenai siapa Kristus itu, tetapi apa yang dia sudah buat dan apa yang dia telah dan akan selesaikan demi kita dalam rencana keselamatan. pertanyaan yang sering ditanyakan, mengapa Tuhan harus menjadi manusia yang namanya adalah Yesus Kristus? Supaya dia bisa mati. Itu nomor 2. Nomor 1, To vindicate God's character. dan God's character. kenapa Tuhan menjadi manusia? Ada 2, dan urutannya tidak boleh dibalikkan. Yang pertama, to vindicate God's character. Yang kedua, yang Helmut katakan tadi, Tuhan tidak bisa mati. Karena itu dia harus menjelma menjadi manusia supaya bisa mati untuk menebus manusia.
the Christ of God. Next, please. Saya ambil foto aja kita screen. Next. Saya mau ambil foto aja. Masih. Kan tadi masih dibukakan. Ya udah ya. Ya. Sebab mengapa Yesus menanyakan kepada murid-muridnya pertanyaan yang dia sudah tahu jawabnya. Apa sebabnya dan apa pelajarannya? Keterangannya cukup jelas. Baca hari Rabu paragraf pertama. Menurut kamu siapakah aku ini? Pertanyaan yang Yesus tanyakan 2000 tahun yang lalu masih membayangi sejarah. Manusia telah memberikan begitu banyak jawaban yang berbeda. Seorang maha guru, seorang pakar etika, perwujudan kebenaran, sebuah monumen pengorbanan diri, seorang nabi pemberi, seorang pembaru sosial, panutan hebat akan segala-galanya. Bagaimana umat manusia itu seharusnya, tapi tidak ada jawaban selain pengakuan yang keluar dari mulut Petrus terhadap pertanyaan yang aslinya yang dapat menjawab. Jadi dari dulu sampai sekarang pendapat orang berbeda-beda tentang siapakah sebenarnya Yesus itu. Kalau saudara sendiri jauh di lubuk hati saudara, apakah saudara percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Yes. Itu boleh dijawab di hati masing-masing. Paragraf kedua ya. Setelah menunjukkan otoritasnya atas alam, kuasanya atas roh jahat, kekuatannya atas penyakit, kemampuannya memberi makan 5.000 orang dari hampir tidak ada apa-apa, kuasanya atas kematian itu sendiri, Yesus menantang murid-muridnya hanya dengan pertanyaan. Pertama, apa kata orang akan dirinya? Dan dia tidak bertanya untuk mengetahui sesuatu yang dia belum tahu, melainkan dia bertanya untuk menolong mereka mengerti siapa dia yang justru akan menuntut dari mereka komitmen yang akan mengorbankan segala-galanya. Itulah jawaban kepada pertanyaan di atas. Pengetahuan kita akan Yesus jangan pernah hanya belajar dari orang lain. Barangkali kita telah mengetahui setiap keputusan yang dijatuhkan kepada Yesus. Barangkali kita telah mengetahui segala hal mengenai Kristus yang pikiran manusia dapat pikirkan. Kita barangkali dapat memberikan ringkasan yang baik akan ajaran mengenai Yesus dari masing-masing pemikir dan ahli teologi besar, dan tetap bukan seorang Kristen. Kekristenan jangan hanya mengetahui tentang Yesus, tapi mengenal Yesus. Yesus Kristus menuntut keputusan pribadi. Ia tidak bertanya kepada Petrus saja, ia bertanya kepada masing-masing kita, menurut kamu siapakah aku ini? Jadi jangan lupa, knowing about Jesus itu penting. Knowing about Jesus itu penting. Di mana lahirnya, kapan lahirnya,
kapan dibaptis, berapa banyak mujizatnya, dan lain sebagainya. Itu penting. Tetapi yang lebih penting daripada itu bukan knowing about Jesus, tapi knowing Jesus. Knowing about Jesus itu berbicara tentang cognitive knowledge. Knowing Jesus itu berbicara tentang experiential knowledge. Pemazmur katakan apa? Taste and see how good the Lord is. Kita bukan diajak hanya untuk melihat kebaikan Tuhan, tapi untuk apa? Mencicipi sendiri. Jadi jangan beragama karena second hand, tapi harus langsung hubungan kita dengan Tuhan. Paragraf terakhir ya. Jawaban kita untuk pertanyaan yang Yesus tanyakan tidak boleh kurang dari pengakuan Petrus. Yesus adalah Mesias dari Allah. Jangan sampai kita punya konsep tentang Kristus di bawah dari pengakuan Petrus. Yesus adalah Mesias dari Allah. Kristus artinya yang diurapi. Mesias yang misinya bukanlah pembebas politis, tapi juru selamat yang akan membebaskan manusia dari cengkeraman setan dan dosa dan menahbiskan kerajaan kebenaran. Menahbiskan kerajaan kebenaran. Inaugurate, meresmikan. Kemudian yang terakhir, hari Kamis itu tentang transfiguration. Yang saudara tahu apa tujuan dari transfiguration ini? Memberikan kekuatan kepada Yesus yang akan menghadapi salib. Bayangan salib sudah semakin jelas, dan sebagai manusia Yesus perlu mendapat support. Siapa yang dikirim? Musa dan Elia. Ada orang bertanya, kemana Henok? Karena Henok tidak mewakili generasi seperti Elia dan Musa mereka. Kalau saudara pelajari, transfiguration ini adalah heaven in miniature form. Surga dalam bentuk Kecil. Miniatur. Musa menggambarkan, Moses represent Orang-orang pilihan. orang yang diselamatkan Yang sudah mati melalui kematian. Oh. Elia Menyelamatkan orang mewakili Masih hidup. mereka yang tidak mati. mereka yang tidak. mengalami kematian. Lalu apa yang dibicarakan oleh Musa, Elia, dan Yesus? Apa?
apa misi Elia dan Musa bertemu dengan Yesus di Bukit Kemuliaan. Menguatkan Yesus. Untuk menguatkan Yesus supaya tetap pada pendirian bertahan putusannya. untuk hadapi salib yang mengerikan itu. Apakah ada perasaan di dalam hati Elia dan Musa kalau sampai Yesus gagal, Terus turun lagi. mereka pun harus apa? dari sorga. Harus turun dari surga. Itu ada orang bertanya demikian. Tapi yang penting adalah Yesus sebagai manusia perlu mendapat support, kekuatan. Apalagi baca paragraf ketiga ya. Hari Kamis ini. Ya. Pertemuan ketiga mereka berakhir dengan suatu suara persetujuan dari sorga. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Pemuliaan mengurapi Yesus dengan kemuliaan. Sekali lagi menjamin hubungannya sebagai anak. Dan mengumumkan bahwa penebusan akan mengorbankan kehidupan anak itu. Itulah sebabnya mandat surgawi kepada murid-murid itu, dengarkanlah dia tanpa penurutan dan kesetiaan khusus kepadanya, tidak pemuritan. There is no Disciples. discipleship. Ellen G. White menulis bahwa mereka, maksudnya Musa dan Elia, yang telah dipilih lebih dari setiap malaikat di sekeliling tahta, telah datang bercakap-cakap dengan Yesus mengenai peristiwa penderitaannya dan menguburkan dia dengan jaminan Menghiburkan. di sini terjemahnya salah. Apa? Menguburkan. Menghiburkan. Menghiburkan dia dengan jaminan simpati sorga. Harapan dunia, keselamatan setiap manusia merupakan beban wawancara mereka. Jadi itu tujuannya. Terus yang terakhir, Tujuan mereka. Dengan demikian, Dengan demikian, Yesus sendiri pun yang telah menghibur begitu banyak orang mencari ketenangan dan penghiburan untuk dirinya sendiri. Apakah yang hal ini katakan kepada kita mengenai walaupun yang paling kuat kerohaniannya di antara kita, bahkan pemimpin-pemimpin, guru-guru, dan pembimbing kita pada waktu tertentu dapat membutuhkan ketenangan, dorongan, dan bantuan dari orang lain. Sebenarnya siapakah yang Anda kenal sekarang ini yang membutuhkan ketenangan, penghiburan, dan dorongan semangat? aplikasinya banyak anggota yang inginnya didoakan terus lupa bahwa pendeta pun perlu apa? Jadi seringkali anggota menuntut pendeta kok nggak melawat. Itu valid pertanyaannya. Tapi sebaliknya anggota juga sekali-sekali perlu apa? Melawan pendeta. Dan mendoakan. Waktu saya ketua UNI, sekali-sekali ada orang datang, Pak Sumana mau ketemu saya. Boleh saya datang hanya untuk mendoakan Pak Sumana. Wah, hati kita jadi apa? Tenang.
dikuatkan. Ingat pemimpin besar Israel, Musa, harus diapain? Topang. Harus ditopang. Karena dia bisa merasa letih dan capek. Jadi harus ditopang. Begitu juga di gereja. Pendeta seharusnya diapain? Topang. Ditopang. Yang seringkali terjadi bukan ditopang. Dikandung. Kritik. Kalau bisa disalibkan. Jadi aplikasinya, sedangkan Yesus memerlukan apa? Comfort, memerlukan kekuatan. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari saudara-saudara atau tambahan lain? Kenapa Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun mengenai Mesias dari Allah? Ini yang disebut the secret saying of Jesus. Secret saying of Jesus itu di mana Yesus katakan, misalkan sudah menyembuhkan seseorang, lalu Yesus katakan, jangan Ambil. ceritakan kepada siapapun. Berulang kali. Karena waktunya belum tiba. Ya. Bisa menjadi penghalang bagi dia. Orang semakin banyak datang akan memberikan memperlambat pekerjaan. Ya. Coba kita ambil salah satu contoh. Markus 5 ayat 43. Markus 5 ayat 42-43. Coba suruh baca. Markus 5 42. Immediately the girl stood up and walked around. She was 12 years old. At this they were completely astonished. He gave strict order not to let anyone know about this, and told them to give her something to eat. Markus 3 ayat 11-12. Markus 3 11-12. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Itu namanya apa? Secret saying. Nah, ada orang mengatakan Yesus ini menggunakan apa yang disebut reverse psychology. Sudah tahu kan reverse psychology itu Dibilang jangan, kita bilang jangan, dibuat. itu yang Malah. kalau manusia kan ada keanehannya. Kalau disuruh buat, Nggak bilang. contohnya, kalau kamu naik motor boncengan, kamu harus pakai Helm. helm supaya kalau jatuh kepala terlindung. Dan Itu perintahnya. Tapi manusia lebih suka nggak pakai. nggak. Sebaliknya, di Time Magazine ada berita yang di black out. Semua Time yang masuk ke Indonesia di black out halaman tertentu. Orang cari di mana? Pasar gelap. Di pasar gelap. Black market. Jadi kalau dilarang, Dicari. dia buat. Kalau disuruh, itu namanya reverse psychology. Jadi Yesus itu menggunakan reverse psychology. Dia larang supaya orang apa? Berbuat. Berbuat.
Tapi tidak demikian. Yesus kan jelas katakan karena waktunya Belum tiba. belum tiba. Jadi seperti kenapa tidak melawat Yohanes Pembaptis, jawabnya juga sama. Karena bisa saja misinya belum selesai, orang sudah menghalanginya. Ada banyak secret saying. Tujuannya adalah supaya jangan sampai Menghalang. misinya terhalang. In conclusion, bacain. Was the human nature of the Son of Mary changed into the divine nature of the Son of God? No. The two natures were mysteriously blended in one person, Jadi the ingat, man Christ Jesus. dua sifat alami, kemanusiaan dan keilahian, tergabung di dalam hidupnya Yesus. Nah, kalau ditanya, how could this be? Bilakah? Bila kaif. Without knowing how. Kita harus terima dengan Iman. iman. Kita tidak bisa mengerti bagaimana proses menjelmanya Tuhan jadi manusia. Ini dalam Alkitab disebut the mystery of godliness. Ya. The mystery of godliness. Baik, ada dua misteri. Satu the mystery of godliness, satu apa? The mystery of The sin. mystery of iniquity. Iniquity. Kalau the mystery of godliness, Tuhan menjadi Manusia. manusia. Kalau mystery of iniquity, Bagaimana dosa bisa? bagaimana manusia ingin jadi Tuhan. makhluk, ingin jadi Tuhan. Itu siapa? Lucifer. Lucifer. Jadi ada dua misteri, yang satu arahnya ke bawah, yang satu arahnya Ke atas. ke atas. Nah, mystery of godliness terdapat di dalam 1 Timotius 3 Ayat 16. ayat 16. Baca benar tadi. Dan 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Without controversy, tanpa bisa dibantah. Great is the mystery of godliness. Sungguh ajaiblah rahasia ilahi yang telah menyatakan dirinya dalam Rupa manusia. God was manifested in the flesh. Jadi Tuhan yang telah menjelma jadi manusia itu disebut mystery of godliness. Kita tidak bisa mengerti bagaimana prosesnya. Sebaliknya, the mystery of iniquity. Makhluk ingin menjadi Seperti Tuhan. pencipta.
Dari mana itu asalnya? Kita tidak bisa terangkan. Itu merupakan misteri. Kadang-kadang kalau direnungkan, yang tidak perlu kita lakukan, kita suka merenung di surga, tempat yang suci, tempat mulia, kok tiba-tiba bisa muncul apa? Iri hati. Iri hati, kesombongan. Nah habis pikir, dari mana itu datangnya? Itu adalah mystery of iniquity. It is not enough simply knowing who Jesus is. Rather, we need to know Him for ourselves. Jadi tidak cukup mengetahui fakta-fakta tentang Yesus. Yang lebih penting adalah apakah kita kenal Yesus secara pribadi. Artinya kita punya pengalaman pribadi dengan Yesus, punya hubungan yang erat, hubungan yang dekat. Yang terakhir, the incarnation of Christ has ever been and will ever remain a mystery. penjelmaan Kristus adalah rahasia dan akan tetap merupakan rahasia. Untuk menutup, saya mau cerita yang pernah saya ceritakan. Mungkin sudah masih ingat, atau mungkin sudah lupa. Masih ingat cerita tentang Robert Ingersoll? Ya. Robert Ingersoll itu adalah seorang anak dari keluarga Kristen, tapi karena mendengar pendeta berkhotbah tentang neraka yang dibesar-besarkan, akhirnya dia katakan ke ibu bapaknya, kalau Tuhan itu kejam seperti yang pendeta ceritakan tadi di gereja, saya tidak mau jadi orang Kristen. Dan sejak itu memang dia tidak mau jadi Kristen. Akhirnya dia besar menjadi musuh orang Kristen. Dia punya obsesi bagaimana caranya menghancurkan agama Kristen dari dunia ini. Satu kali dia bertemu dengan temannya, seorang penulis yang hebat, namanya Lew Wallace. Jadi si Robert katakan, Lew, saya punya proyek besar. Apa proyekmu? Saya akan hancurkan agama Kristen. Loh, bagaimana mungkin? Si Ingersoll katakan, agama Kristen, kekristenan itu bertumpu pada satu kenyataan, pada satu pengajaran tentang keilahian Kristus. Jadi kalau kita buktikan bahwa Kristus itu bukan ilahi, dia hanya manusia biasa, hancurlah agama Kristen. Jadi bagaimana? Ya kita harus tulis buku menyatakan, menceritakan bahwa Yesus itu adalah manusia biasa, bukan ilahi.
siapa penulisnya? Kata si Robert Ingersoll katakan, siapa lagi kalau bukan kamu? Saya berikan ide, kamu yang menulis. Oke, si Lu setuju. Dia baca buku demi buku. Akhirnya si Lu ambil Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Si Lu baca. Begitu terkesan membaca tentang Yesus, sehingga dia berseru seperti serdadu Roma di kaki salib. Sesungguhnya dia adalah anak Allah. Jadi lu bertobat jadi Kristen sebelum bukunya terbit. Akhirnya karena bukunya itu begitu bagus ceritanya, diubah jadi film. Itulah film Ben Hur. Oh, Pernah dengar film Ben Hur? ya, udah nonton. Sudah nonton? Ya. Itulah Ben Hur. Ben Hur itu ditulis oleh Lou Wallace atas anjuran Robert Ingersoll. Tapi yang tadinya mau menulis, dia akan tulis Yesus itu manusia biasa. Dia punya pacar, yaitu Maria Magdalena. Itu yang mau ditekankan. Tapi Lou Wallace membaca kitab Injil keburu bertobat. Dia katakan sesungguhnya Yesus itu adalah anak Allah. Jadi dia tulis buku Ben Hur tidak seperti yang disarankan oleh Robert Ingersoll. Itu hanya untuk menambah. Tapi Ingersoll nggak bertobat menit ya? Enggak, sampai mati. Lou Wallace yang dia baca Alkitab, akhirnya dia bertobat. Orang tahu bahwa kekristenan itu eksis karena bertumpu kepada keilahian Yesus. Kalau bisa dibuktikan Yesus itu manusia biasa, ambruk seluruh bangunan kekristenan. Oke, kalau tidak ada lagi, sampai di sini. Sampai ketemu lagi pada Selasa malam mendatang.